Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita memulai acara kebaktian kita di sore hari ini, marilah kita mempersiapkan diri untuk berdoa di tempat kita masing-masing. Amin. Mari kita bernyanyi. Kami datang ya Tuhan, mau beroleh kehidupan. Datanglah dan biarkan lakukan persekutuan, menghayati firman Tuhan, satu dalam kebutuhan. Roh Kudus bersinarlah, menerangi hati kami. Firman-Mu beritakanlah, itu kerinduan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan terang di dalam hidup kami. Sinar terang dari surga, dari alam maha tinggi, datang dan sinarilah, beri damai di hati kami. Mendengarkan firman Tuhan, sumber hidup yang sejati. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan oleh orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hari kami, sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan yang kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih pada Tuhan atas kasih-Mu padaku, yang turun dari dalam surga,
Taurat di minggu ini yang diambil dari Kolose 1 ayat 22 ayat 12. Demikian, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Sekali lagi saya bacakan, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Demikian pembacaan hukum Taurat. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan agar kita dikuatkan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal. Ya Tuhan, janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Allah tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi.
kita membaca epistel pada minggu ini yang diambil dari kitab Yohanes 1 ayat 29 sampai 42. Kita baca secara bergantian. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, "Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Mari kita bernyanyi. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, jalan sengsara tetap ku pilih, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di pemerintahan Pontius Pilatus, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, karena adanya gereja suatu kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta jemaat minggu ini.
Warta Jemaat di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, Minggu 15 Januari 2023. Yang pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah minggu kedua setelah Epifanias. Topik minggu, Yesus Kristus terang bagi seluruh bangsa. Yang kedua, pemberkatan nikah. Pengumuman kedua, akan menerima pemberkatan nikah Ipan Pedrik Simamora de Bataraja, putra dari Bapak Danter Simamora de Bataraja dan Ibu Tionggar Boru Tugatorok, anggota Jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Sektor UKI, dengan tunangannya Deni Sepriyanti Boru Simajuntak, putri dari Bapak Sahat Simajuntak almarhum dan Ibu Situa Asima Rohani Boru Panjaitan, anggota Jemaat Huria Kristen Indonesia HKI Resort Dolok Masihul. Pemberkatan nikah Sabtu 21 Januari 2023 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, masuk jam 9 WIB. Yang ketiga, anak lahir. Kamis 1 Desember 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri untuk keluarga Marolo P. Panggabean dan Ibu Risma Boru Simangunsong dari sektor Kampung Baru. Rabu 4 Januari 2023, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Hari Untung Sahat Merpaung dan Ibu Jelita Boru Sijabat dari sektor Warung Gudeg. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang keempat, anggota Jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 15 Januari 2023 telah pindah keluarga Nonya Putih J. Boru Silitonga, janda beserta 2 orang anak dan 1 orang tanggungan, pindah jemaat ke Gereja HKBP Philadelphia Resort Durenjaya Distrik 19 Bekasi. Yang kelima, sermon guru-guru sekolah minggu Praremaja HKBP Sutoyo. Mulai Minggu 22 Januari 2023, anak sekolah minggu HKBP Sutoyo masuk kembali untuk bersekolah minggu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sermon guru-guru sekolah minggu dan para remaja dimulai hari Rabu 18 Januari 2023 jam 19.30 WIB bertempat di lantai 2 Serbaguna. Sekolah minggu onsite masuk jam 7.30 WIB di Serbaguna. Pra remaja masuk jam 7.30 WIB bertempat di lantai 4. Dihimbau kepada guru-guru dan anak-anak sekolah minggu HKBP Sutoyo supaya hadir tepat waktu. Yang keenam, persembahan 1A, 1B, dan 2 pusat dan pembangunan. Di setiap ibadah persembahan 1A, 1B sebelum khotbah akan dikumpulkan di tempat duduk kita masing-masing melalui kantong, dan persembahan kedua pusat pembangunan setelah selesai khotbah akan kita serahkan ke depan altar, dan demikian dilaksanakan untuk setiap ibadah minggu. Yang ketujuh, ibadah awal tahun HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Senin 23 Januari 2023, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan melaksanakan ibadah awal tahun. Yang kedelapan, berita duka cita. Telah meninggal dunia Leonard Panggabean Rabu 11 Januari 2023, tutup umur 44 tahun. Meninggalkan istri Carolina Nirmala Boru Silaban dan 2 orang anak sektor Gang 45. Marliana Boru Sinaga Minggu 15 Januari 2023, tutup umur 53 tahun. Meninggalkan suami Yosep Antonius Rajagugu dan meninggalkan 3 anak sektor Pondok Gede. Kiranya Tuhan yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Yang kesembilan, sumbangan. Diterima sumbangan dari keluarga Situa Ignatius M. Pakpahan Boru Aritonang
sektor Perumpung Barat, bunga altar untuk Minggu 15 Januari 2023, ucapan syukur atas penyertaan Tuhan. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A 1B. Puji Dia.
sukacita, umat Kristen nyanyilah. Mari puji Tuhan kita, Juru Selamat dunia. Yesus memanggil semua, datanglah kepadanya. Tuhan Allah menerima kita menjadi anaknya. Tuhan Yesus Raja kita, penguasa semesta, dalam naungan tangannya semua ciptaannya. Apa yang difirmankan kan terjadi semuanya. Karya keselamatannya bagi umat manusia. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dengarlah berita firman Allah yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Beginilah firman Allah. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Dia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus. Kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Demikianlah firman Allah. Shalom untuk kita. Ini kali kedua saya berada di Langgatan ini, Mang Inang dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Setelah yang pertama di bulan Agustus, kalau saya tidak salah, tanggal 28, sekitar 6 bulan yang lalu, ketika saya pertama kalinya menggunakan jubah pendeta. Tentunya ada baiknya saya kembali memperkenalkan diri, karena mungkin ada yang baru pertama kali datang dan bergabung dalam ibadah kita di HKBP Sutoyo. Nama saya Pendeta Maleaki Togatorop, anak dari pendeta resort kita, Pendeta Sawari Togatorop, anak yang ketiga.
sekarang melayani di AKBP Rengat, Resort Rengat, Distrik 22, Riau. Sudah kurang lebih 1,5 tahun di sana, dari mulai calon pendeta, kemudian saya ditabiskan dan tetap melayani di sana. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa ini adalah kali kedua saya berkhotbah di sini. Kalau masih ada yang nanya, sudah terjawabkah Amang doa yang 6 bulan lalu? Sudah masyhotkah? Jawabannya masih sama ya, seperti 6 bulan lalu. Bisa disaksikan nanti, kami kemarin baru foto keluarga 2 hari yang lalu ya, baru foto keluarga di situ. Nanti kalau yang penasaran boleh datang ke rumah, lihatlah di foto itu. Bukan tanpa alasan saya berdiri sendiri di situ. Dan saya kesal sekali foto di situ ya. Di depan saya di sini mama duduk, di sebelah kiri ini kakak ipar saya, di sebelah kanan kakak saya BT Sudato Gatorop, di sebelahnya layak saya Roni Sinaga, dia megang pundak kakak saya kan, suaminya. Di sebelah kiri kakak ipar saya dipegang sama abang saya nggak tahu megang siapa. Karena kasihan tukang fotonya, boleh pegang bapaknya aja mas katanya. Jadi saya cuma pegang rangkul bapak saya aja, ya nggak apa-apa ya. Iya. Dan sebenarnya ya memang saya yang terakhir ya. Akhirnya dalam keluarga saya ini saya tinggal yang terakhir yang ditunggu bapak mama saya. Pesan bapak saya katanya, "Mulu boy ho, sebelum pasium mau bah, 3 tahun lagi. Bisa nggak usah nambah beban gitu ya. 3 tahun lagi pensiun bapak, mulu boy 30 tahun naik." Nah, sebenarnya saya bukan tidak mau menikah ya, tapi saya terlampau banyak mengalami kegagalan gitu. Kok senang kalian? Harusnya gitulah. Jadi ketawa ya. Terlalu banyak kegagalan. Ini saya mau cek dulu ini yang paling kencang suaranya ini apa sudah sukses sekali hubungan percintaan kalian emang dibandingkan saya gitu ya. Katanya AKBP Sutoyo gereja jodoh, dia bilang ya. Entah saya, iya ya. Entah ini gereja jodoh karena memang banyak yang berjodoh, banyak jodoh, atau memang sebenarnya tempat pencari jodoh para jombloan dan jomblowati di sini. Saya mau cek. Coba angkat tangan, ada nggak yang sama seperti saya, sering banget mengalami kegagalan cinta? Gak ada yang mau ngaku, banyak kali kayak kalian memang. Jadi kalian biarkanlah saya sendiri di sini, seakan-akan saya yang paling gagal di dunia ini. Dan saya rasa pasti banyak di sini sebenarnya yang malu aja kalian, ya kan? Takut dibilang gak laku, ya kan? Iya. Nah, oke lah, saya alihkan pertanyaannya. Karena saya tahu pasti kalian pernah gagal, bahkan sering mungkin, ya kan? Nah, pertanyaannya, sebenarnya ketika kita gagal dalam sebuah hubungan berkali-kali, entah itu gagal karena diselingkuhi, entah itu gagal karena ya ditinggalkan gitu aja ya tanpa alasan, entah itu karena gagal nikah, apapun masalahnya, sebenarnya kegagalan itu sia-sia nggak ya? Ada nggak yang bilang karena sudah saking seringnya dia putus, saking seringnya dia gagal pencintaan, ada nggak yang menganggap itu sia-sia? Nggak ada, nggak ada juga. Karena memang pada dasarnya setiap hal yang kita alami di masa lalu pun kalau kita cap dia sebagai kegagalan, belum tentu hal yang sia-sia. Meskipun saya bayangkan, saya ingat-ingat saya berkali-kali mengalami kegagalan di masa lalu. Dari sekian rentetan mantan-mantan kekasih saya. Yang membuat saya sampai sekarang terlatih, patah hati kata lagu situ ya. Bertepuk sebelah tangan udah biasa ya. Gak ngefek lagi gitu ya. Meskipun begitu banyak kegagalan di belakang sana, tapi saya merasa
Perjalanan itu nggak sia-sia, karena selalu ada makna yang bisa diambil. Begitu banyak makna yang bisa diambil. Nggak pernah sia-sia. Dari situ saya belajar mengenal orang, mengenal pribadi, mengenal kenyataan meskipun itu pahit. Dan begitu banyak hal yang bisa dipelajari, karena nggak pernah sia-sia. Segala macam bentuk kegagalan di masa lalu, nggak pernah sia-sia. Kenapa saya bahas ini? Karena sebenarnya Yesaya pun sempat merasa gagal. Kalau kita baca di ayat 4. Kita baca di ayat 4 tadi. Dia bilang, kayak sia-sia ini usaha saya. Udah jadi hamba Tuhan, udah ngajak orang, udah memberikan yang terbaik, saya persembahkan dari diri saya. Kok kayaknya sia-sia ya, orang yang makin percaya nggak ada, nggak bertambah, dia bilang. Perjalanan hidup dia rasa sia-sia. Tapi kemudian dia katakan, enggak sih. Karena apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, apa yang saya lakukan di dunia ini, hak saya ada di atas, dia bilang. Tadi ayat 4 ya. Apa yang saya kerjakan di bumi ini, reward saya di atas. Mungkin saya gagal di mata orang, tapi enggak pada yang di atas. Masalahnya kan kita sering sekali mengukur satu keberhasilan itu pada titik ketika orang tidak pernah gagal. Sebenarnya enggak. No. Keberhasilan itu sebenarnya ego, pencapaian diri sendiri ya. Apalagi kita berbicara soal kehidupan orang-orang beriman. Apa yang kita kerjakan dari iman kita, dalam kehidupan kita, relasi kita interpersonal, kepada teman kita, kepada keluarga, kemanapun kita pergi. Pertanggungjawabannya bukan pada, sudah berhasilkah kamu mengajak jiwa-jiwa ke dalam gereja? Bukan berhasil atau tidak. Bukan berhasil atau tidak. Dan saya senang sekali dengan perkataan Mother Teresa. Dia bilang, satu kali diwawancarai, Mother Teresa, Anda berkecimpung di dunia yang merawat orang-orang sakit, membantu orang-orang yang tertindas. Tapi kenyataannya toh masih banyak orang-orang yang miskin di dunia ini. Toh masih banyak orang-orang yang membutuhkan di dunia ini. Toh masih banyak orang yang tertindas di dunia ini. Apakah Anda di situ dikatakan tidak berhasil? Mother Teresa jawab, aku diutus Allah bukan untuk berhasil, tetapi untuk setia, dia bilang. Pekerjaan seorang Kristen bukan tadi dihitung dalam keberhasilan dia, tetapi bagaimana dia setia mengerjakan pekerjaan Tuhannya. Bagaimana dia setia mengerjakan pekerjaan yang diajarkan, yang diteladani oleh Tuhannya. Itu dia. Saya masih gini terus nih. Hidup saya masih di sini terus berjalan, enggak. Gini terus kehidupan saya dalam kegelapan. Saya udah gagal, belum? Kita gagal ketika kita berhenti mencoba. Orang gagal itu bukan ketika dia jatuh, no. Orang gagal itu bukan ketika dia tidak sukses, no. Orang gagal itu ketika dia berhenti untuk mencoba. Di situ kita gagal. Saya pun tidak sekali dua kali mengalami kegagalan. Meskipun saya anak seorang pendeta, dan saya sekarang berdiri sebagai pendeta, seakan-akan hidup saya tidak pernah gagal, saya bilang. Saya juga pernah gagal kok jadi anak pendeta. Masalahnya nih sekarang, malam hari ini, kita diajak menjadi terang. Terutama untuk menjadi terang. Terang itu butuh konsistensi. Barang siapa yang setia pada perkara-perkara dalam hidupnya, itulah yang disebut anak-anak terang. Saya juga pernah gagal jadi seorang anak pendeta. Dan saya ingat sampai sekarang. Dan saya rasa kegagalan itu memberikan saya satu pelajaran, bukan satu kesia-siaan. Suatu kali, waktu saya SD, kelas 5 atau kelas 4 atau kelas 5 SD gitu ya. Ini cerita kegagalan saya jadi seorang anak pendeta gitu. Jadi pergilah kami, adalah kawan
saya tetanggaan juga sama saya di rumah. Waktu kami di Padang dulu. Jadi satu kali dia ngajak saya pergi beli. Biasanya depan gereja itu ada tukang jualan roti di situ. Tukang jualan roti. Nah masalahnya karena saya dekat banget sama nih anak, ini saya tahu nih orang duit jajannya berapa, duit orang tua yang ngasih duit berapa, tiap hari saya tahu. Tapi satu hari minggu sore jam 3 saya ingat, diajaklah saya pergi ke depan gereja untuk beli roti telur itu dulu, saya ingat sekali. Dan klasifikasi penjual roti ini kan yang paling murah itu roti isi coklat ya, tipisnya, setipis pertemanan tuh, tipis banget ya segini. Nah yang paling mahal tuh roti telur, isinya ada telur, ada selada, sama tomat gitu ya, itu paling mahal. Harganya kalau saya tidak salah ingat tuh 4.000 gitu ya. Diajaklah saya satu kali, ayo beli roti ke depan. Gak ada uangku, gue bilang. Lah katanya, tak niku kan, siapa yang gak mau. Ikutlah saya, dibelikanlah saya roti telur itu ya, berarti totalnya 8.000 ya, karena saya berdua. Tapi gak berhenti di situ aja. Minggu depannya diajak saya lagi pergi, lagi beli roti katanya. Ajak juga abangmu katanya. Ikutlah abang saya juga. Jadi bertigalah kami beli roti telur itu dan dia yang traktir. Berarti 12.000. Dan saya tahu ini bapaknya gak pernah ngasih jajan segini sama anak ini. Saya makin curiga, saya tanya sama dia. Saya dia udah hepeng. Saya dia hepeng nih. Udah tenang aja katanya. Hepeng ini debata deh. Saya tahu bisu. Awak ni pedih tadi bau. Gimana saya bisa tidak taunya saya anak pendeta hepeng di debata dari mana? Bisa-bisa lebih tahu dia. Tapi saya diamkan. Oh oke gitu ya. Minggu depannya dia ajak lagi. Tapi saya makin penasaran, gak mungkin. Saya tahu nih duitnya berapa nih orang. Ya, mungkin. Masa dia traktir saya sama bang saya terus dia bengkok. Saya tahu suniku. Ayah aduh masuk hepeng di debatai. Ya awak di badita udah. Oke mak, doa mau hari minggu depan inna. Doa mau doa. Belak gereja non minggu dewasa inna. Oke niku. Anak kan jam minggu kebaktian dewasa agak siang dia selesainya. Jadi diajak saya setelah minggu dewasa. Jolong mula aman non akan tua-tua inna. Oke. Jadi satu saat saya ikutin dia. Jam 2 atau jam 3 siang itu. Dia saya, tamak inna. Oke saya ikutin. Dia ajalah saya ke konsistori gereja. Konsistori gereja. Dan di situ terletaklah kantung persembahan nih. Di mejai kan. Terletak di suka persembahan nih. Tamak inna. Merbo itu tuh son. Diku. Tamak inna. Masuk mau tuh sih. Ida ada bibana mak katongi. Keluar mau disi harga 5.000, 2.000 sudah. Oma hepeng di debatain nak. Gabi maulon nami. Setiap hari minggu asama anu roti telori kami. Siap kepeng di debatai. Itulah kegagalan saya jadi anak pendeta dulu. Bodoh sekali. Kegagalan saya jadi anak pendeta. Itu waktu SD. Naik lagi saya. Jadi anak SMP sekarang. Begitu banyak kegagalan sebenarnya. Yang tidak saya pandang secara sia-sia. Naik lagi saya usia SMP saya. Dan di usia inilah kemudian saya sangat menggandrungi dunia perplestasian. Itulah ya, perpesan itulah ya. Susah kali nyebutnya. Dunia perpesan. Saya sangat suka main PS sama bang saya. Kayaknya ada bang saya di sini. Saya sangat suka main PS sama bang saya. Nah, bandelnya kami dan gagalnya kami di kala itu. Jadi pasma tiki partangyangan tiki ini. Jadi ada satu tradisi saya dan abang saya yang mama dan bapak saya sampai sekarang sebenarnya belum tahu, di sini saya bongkar itu.
Biar tahu nih mana bapak saya sama mama saya di sini saksikan ya, saya bongkar lah itu. Jadi ada kebiasaan kami dulu kalau hari Minggu atau pertangyangan, kalau udah mau khotbah itu keluar kami. Mau kemana? Tempat PS. Biar main PS kami di situ. Nah, paslah di pertangyangan ini, setelah kami bergelut di dunia ini hampir profesional kami karena tidak pernah ketahuan sama sekali, sampailah pada titik di hari ini, hari pertangyangan ini di malam hari ini. Baru pertangyangan kami kan, mula memahami itu jabu, roh mau makku, disuku memahami. Di mana tadi kalian duduk bang sama si adek? Ada mak di belakang. Oh, mama nggak lihat tadi. Ada di belakang, mama aja yang nggak lihat gitu kan. Oh, jadi siapa tadi yang doa syafaat kata mama. Yang doa syafaat. Kemudian datanglah abang saya, so inisiatif dia. Kurang kenal kami mak katanya. Oh nggak kenal kalian? Enggak terlalu kenal kami mak. Emang kayak mana perawakannya, dibilang. Pokoknya agak-agak tua lah dia. Agak tua dia. Saya diam aja kan. Abang saya ngomong, juru bicara ya kan. Biarkan, si adean diam aja ngikutin alur. Tinggal menyambut aja nanti ini. Tua-tua, iya. Perempuan atau laki-laki katanya. Laki-laki tuh mak. Baru datanglah mama saya akhirnya. Berarti nggak kalian kenal lagi mama kalian ya. Rupanya mama saya yang doa syafaat. Mama saya yang doa syafaat di sekali itu. Loh aneh. Gak kami kenal lagi mama kami ya. Itu kisah nyata ini mama saya. Gagalnya saya jadi anak pendeta tadi itu ya. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selalu saya nggak pernah merasa setiap hal yang selalu di belakang itu satu kegagalan. Yang sia-sia tadi katanya ya, dan sia-sia. Tapi saya melihat itu ketika saya tetap setia pada proses yang saya kerjakan sekarang, maka disitulah seperti yang dikatakan tema kita tadi ya, menuju pada terang itu tadi. Orang yang setia pada proses, ketika kita gagal, bangkit lagi. Ketika kita merasa saya belum berbuat apa-apa sama sekali kepada diri saya, sayangi dirimu. Saya belum berbuat apa-apa kepada pasangan saya, berbuatlah. Saya belum berbuat apa-apa pada orang tua saya, pada siapapun, pada teman saya, perbuatlah kasih itu. Agar apa? Agar wajah Kristus, karena nama kita Minggu Epifani ya, manifestasi, penyataan wajah Kristus, agar wajah Kristus itu terlihat dari setiap pribadi yang ada di sini. Yang ada di sini. Yang membawa wajah Kristus itu adalah semua orang yang mengaku sebagai orang Kristen. Dan saya percaya ini tugas saudara dan saya untuk membawa wajah Kristus ini kemanapun kita pergi. Jangan sampai wajah Kristus itu menjadi wajah yang buruk, wajah yang kriminal, wajah yang hina di mata orang lain. Untuk membawa terang itu beratnya bukan main. Butuh tadi yang dikatakan Mother Teresa, kesetiaan, konsistensi. Setialah pada perkara-perkara apapun yang kita alami dalam hidup, yang kita hadapi dalam hidup. Kalau merasa sendiri sekarang, kalau merasa sepi, kalau merasa sedih, kalau merasa terpuruk, kalau merasa didiskriminasi, kalau merasa hidup saya nggak berguna lagi ini, stop, nyalakan lilinmu, jadilah terang. Stop katakan hidup kita nggak berguna, stop katakan hidup ini sia-sia, saya nggak punya lagi makna hidup ini. No. Yang kita butuhkan adalah nyalakan lilin itu. Agar setiap pribadi tadi menjadi terang dan membawa wajah Kristus kemanapun kita pergi. Jangan pernah berhenti. Karena menjadi terang itu sama halnya dengan pertobatan. Ini adalah upaya, kegiatan, proses terus menerus, gak pernah berhenti. Gak pernah berhenti. Orang gak bisa bilang saya sudah bertobat sepenuhnya. Gak bisa.
omong kosong. Pertobatan itu proses terus menerus sampai kita mati. Demikian kalau mau menjadi terang. Kalau lampu ini sempat mati, dia nggak jadi terang lagi. Itulah akhir kehidupan. Artinya sebelum hidup itu berakhir, kita diminta, diajak pada malam hari ini untuk menjadi terang yang terus menyala, tak pernah berhenti. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala karunia, untuk segala berkat dan perlindunganmu yang kami nikmati dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kiranya Tuhan, firman-Mu yang telah diberitakan oleh hamba-Mu memberi kami suatu penerangan, memberi kami suatu pengertian untuk kami bawa Tuhan, untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami masing-masing. Segala kekurangan dan keterbatasan kami Tuhan, Engkau yang sempurnakan. Kiranya Tuhan, Engkau yang senantiasa membimbing kami, memberikan kami hikmat-Mu, agar dalam setiap kegagalan kami, setiap kejatuhan kami Tuhan, kami tetap bisa bangkit. Kami mengimani bahwa tidak mustahil bagimu ya Allah. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang menopang kami Tuhan, dikala kami berjalan terseok-seok. Engkau yang menghapus air mata kami Tuhan, dalam kesedihan kami. Engkau yang menghibur kami Tuhan, dalam kegelisahan hati kami. Dalam setiap pribadi yang merasa sepi, Engkau menemani kami Tuhan. Hadirlah Tuhan selalu dalam hidup kami. Biarlah kami, izinkan kami Tuhan, agar kami boleh menjadi hamba yang setia. Dan kiranya Tuhan, Engkau juga yang memberkati jemaat kami, yang sekiranya sedang dalam persakitan Tuhan. Berikan beliau kesembuhan melalui obat-obatan yang beliau konsumsi dan juga tangan-tangan yang menopang. Juga seluruh umat kami Tuhan yang sekiranya sampai saat ini masih dalam pergumulan Tuhan, Engkau yang berikan jalan keluar-Mu. Juga Engkau yang berkati Tuhan dalam proses pekerjaan kami, dalam proses pendidikan kami, dalam keluarga kami Tuhan. Lindungi kami Tuhan, berikan hikmat-Mu, sehingga selalu ada sukacita dan semakin mensyukuri begitu besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Juga tak lupa Tuhan, kami berdoa untuk segala program kerja gereja kami Tuhan, agar segala ide dan juga pendapat yang telah kami berikan, yang telah kami terima juga bersama Tuhan, biarlah itu berkenan di hadirat-Mu untuk membangun gereja-Mu Tuhan ke arah yang lebih baik lagi. Seluruh permohonan kami ini Tuhan kami letakkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Dia sangat istimewa bagiku. Dia sangat ku percaya, terkasih bagiku. Juru selamat yang menghapus dosaku. Dia menghibur hatiku, dukaku, yang menolong aku saat tersesat. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Dia sangat istimewa bagiku.
semuanya, yang bebaskan aku dari penyesal. Aku mau meninggalkan hidupku yang lama dan mempersembahkan hidup padanya. Kelak di kemudian kulihat wajahnya, juga aku lihat kemuliaannya. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Dia sangat istimewa bagiku. Dia takkan membiarkan hidupku tersesat. Ku percaya pada janji kasih-Nya. Walau api dan bahaya mengancam jiwaku, pasti selamat karena Yesus Tuhanku. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah, serta Yesus pasti imanku menang. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Dia sangat istimewa bagiku. Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Dia sangat istimewa bagiku. Dia sangat ku percaya, terkasih bagiku, juru selamat yang menghapus dosaku. Dia menghibur hatiku di kala dukaku, yang menolong aku saat tersesat. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Dia sangat istimewa bagiku.
Tuhan Yesus yang memikul dosaku semuanya, yang bebaskan aku dari penyesal. Aku mau meninggalkan hidupku yang lama dan mempersembahkan hidup padanya. Kelak di kemudian kulihat wajahnya, juga aku lihat kemuliaannya. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Dia sangat istimewa bagiku. Dia takkan membiarkan hidupku tersesat. Ku percaya pada janji kasih-Nya. Walau api dan bahaya mengancam jiwaku, pasti selamat karena Yesus Tuhanku. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah, serta Yesus pasti imanku menang. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Dia sangat istimewa bagiku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dalam damai, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu. Kami Parhalado Huria Resort Sutoyo mengucapkan selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Horas. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Dia sangat istimewa bagiku. Dia sangat ku percaya, terkasih bagiku, juru selamat yang menghapus dosaku. Dia menghibur hatiku di kala dukaku, yang menolong aku saat tersesat. Tuhan Yesus